Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah di mata kuliah analisis wacana. Saya akan melanjutkan untuk karakter wacana yang kedua. Yang pertama, wacana dibentuk dan membentuk masyarakat. Sekarang karakter yang kedua adalah wacana membantu untuk membentuk dan tidak hanya membentuk tapi mengubah tiga hal. Pertama, pengetahuan. Dua, relasi sosial. Ketiga, identitas sosial. Saya akan jelaskan dari yang paling terakhir, yaitu tentang bagaimana wacana mampu membentuk dan mengubah identitas sosial. Ini agak-agak serius. Saya akan masih menggunakan contoh yang sama, yaitu penggunaan kata pribumi oleh Anies Baswedan. Nanti saya cantumkan juga linknya atau kasus tersebut ya. Kalau kalian sempat lupa atau sebenarnya sudah saya berikan di e-learning, jadi kalian bisa lihat yang saya maksud itu yang mana gitu. Oke. Wacana digunakan untuk mengafirmasi identitas tertentu dengan menggunakan bahasa. Mengafirmasi itu maksudnya memberikan ruang yang lebih luas atau bahkan menyingkirkan, dalam tanda kutip menganaktirikan atau tindakan yang dalam tanda kutip juga kurang adil, atau misalnya atau justru memberikan ruang seluas-luasnya atau memberikan sarana sebaik-baiknya terhadap identitas tertentu gitu, atau sebaliknya menolak identitas tertentu. Itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang kadang orang nerima atau kadang orang nggak sadar bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya bagian dari cara dia bagian dari cara suatu masyarakat itu menerima identitas atau menolak identitas tertentu. Contohnya tadi kata pribumi misalnya, yang paling mudah kata pribumi. Nah, kata pribumi tidak hanya sekedar kata kalau bisa diartikan, dia tidak hanya diartikan biasa saja, tapi dia bisa muncul dengan makna konteks tertentu. Misalnya kalau kata pribumi menurut kamus KBBI artinya adalah penghuni asli. Kalau kamu nyari makna kata pribumi di kamus, artinya adalah penghuni asli kan. Namun kemudian dalam pidato pasca pelantikan gubernur gubernur baru tadi, Anies Baswedan tadi, kira-kira makna kata pribumi itu apa? Yang dimaksud dengan warga asli Jakarta itu siapa gitu akhirnya. Ketika mau menunjukkan siapa warga asli Jakarta, itu merujuk pada suatu proses mengafirmasi atau menolak identitas tertentu. Misalnya, yang warga asli Jakarta adalah orang Betawi misalnya, berarti yang non Betawi atau suku lain kayak orang Cina atau orang Arab atau bahkan orang India, jangan-jangan tidak dimaknai sebagai warga asli. Atau misalnya, yang warga asli adalah orang yang berKTP DKI Jakarta, sedangkan orang yang tidak berKTP DKI Jakarta bukan orang warga asli Jakarta. Padahal orang yang mungkin banyak di orang Jakarta yang KTP-nya bukan orang Jakarta, tapi pekerjaannya di sana dan dia cukup banyak berkontribusi terhadap perkembangan Jakarta. Itu kan akhirnya sangat bingung kan, mengidentitas sosial yang dikaitkan dengan makna pribumi akhirnya menegaskan identitas tertentu dan menolak identitas yang lain gitu. Kemudian kata pribumi akhirnya menjadi sangat politis. Pernyataannya selengkapnya itu seperti ini. Si Anies mengatakan, dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura, itik telur ayam sing ngerimi, itik yang bertelur ayam yang mengerami. Itu pernyataannya. Dalam pernyataan tersebut seolah-olah penjajahan masih terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi terus kira-kira siapa yang melakukan penjajahan di sini? Kalau di pikiran orang yang mungkin jauh gitu ya, maksudnya kemana-mana gitu dia dalam berpikir, misalnya dia mau bilang bahwa orang-orang Cina yang kaya itu dianggap sebagai penjajah, atau orang-orang suku Betawi atau orang yang kalangan menengah ke bawah itu dianggap sebagai buruh yang dijajah atau seperti itu. Nah, ini kan banyak spekulasi kemudian yang timbul dari kata pribumi yang digulirkan oleh tokoh politik tersebut gitu. Akhirnya muncul perdebatan dari
berbagai sudut pandang dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Nah, proses ketika ada perdebatan dari sudut dan nilai inilah proses dalam membentuk dan mengubah pengetahuan. Ingat ya, tadi yang pertama adalah identitas sosial, kemudian yang kedua adalah ada mengubah pengetahuan. Sebelum nanti ada relasi kuasa ya, mengubah pengetahuan. Terus bagaimana bisa hanya kata pribumi saja bisa membentuk bahkan mengubah pengetahuan itu tadi. Contohnya tadi kita masih menggunakan kata pribumi. Dengan adanya wacana yang muncul tersebut, akhirnya kan memunculkan akhirnya tumbuh pemahaman baru tentang makna pribumi. Misalnya mereka yang mendukung pernyataan bahwa pernyataan bahwa terdapat orang-orang yang terjajah di negeri sendiri, gitu kan, yaitu orang-orang pribumi yang terjajah di negeri sendiri karena kondisi perekonomian yang buruk dibandingkan dengan warga suku atau etnis yang bukan asli Indonesia, seperti misalnya suku Cina atau Tionghoa gitu ya, atau bukan asli Jakarta seperti suku Jawa atau suku Batak yang mendominasi perekonomian DKI Jakarta. Sehingga pernyataan tersebut, pernyataan kata pribumi menjadi motivasi baru untuk mendukung gubernur baru tersebut secara politis dengan harapan mereka mendapatkan keadilan akibat penjajahan dalam tanda kutip tadi. Nah, itu pengetahuan muncul yang pertama. Terus ada pengetahuan muncul lagi yang berbeda, pemahaman lagi yang berbeda. Kalau gubernur seharusnya tidak menggunakan kata pribumi karena justru kata pribumi itu memecah belah masyarakat. Seharusnya setiap warga negara, setiap warga DKI Jakarta diperlakukan setara dong. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Nah, kedua hal itu bentuk pemahaman yang akhirnya menjadi tindakan sosial, praktek sosial. Orang-orang akhirnya memihak, kemudian mengambil tindakan sikap akibat satu pernyataan yang keluar dari tokoh politis tersebut. Nah, begitulah cara kerja wacana dalam membentuk dan mengubah pengetahuan, pemahaman orang-orang di sekitar, kemudian mempengaruhi identitas sosial gitu, tentang identitas sebagai warga asli Jakarta gitu, dengan istilah kata pribumi. Itu karakter yang kedua. Nanti saya akan jelaskan untuk karakter yang ketiga. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.